Rafa, sapa Andrew, ketika sang kakak masuk ke dalam mansion mewah mereka. Ia tersenyum hangat sambil sesekali memperhatikan Mia dan kedua adik kembar gadis itu. Andrew, perkenalkan, ini Mia. Sahut Rafael seraya memperkenalkan Mia yang berdiri beberapa jengkal di belakangnya. Mia, perkenalkan. Ini adikku, Andrew, lanjut Rafael. Mia tampak ragu untuk mendekat. Ada rasa sungkan dan malu yang ia rasakan saat itu. Mengingat siapa dirinya, hanya seorang gadis kampung yang terkucil dan rasanya sungguh tak pantas untuk berada satu ruangan bersama orang-orang besar seperti Rafael, Andrew dan lainnya. Mia, ucap Mia dengan ragu-ragu. Mengulurkan tangan kanannya yang tampak bergetar ke hadapan Andrew. Andrew mengulas senyum dan tanpa ragu menyambut uluran tangan gadis itu. Terasa begitu dingin dan Andrew mengerti apa yang dirasakan oleh Mia saat itu. Andrew tak mau ketinggalan, Ayu yang sejak tadi sudah penasaran, pun ikut menyambut kedatangan Rafael, Mia dan kedua adik kembarnya dengan sebuah senyuman hangat. Tanpa pikir dua kali, Ayu mengulurkan tangannya terlebih dahulu ke hadapan Mia, lalu menyebutkan namanya. Aku Ayu, istri Andrew, ucap Ayu dengan begitu antusias. Mia. Senang bisa berkenalan dengan Anda, Nona Ayu, sahut Mia sambil tersenyum getir. Menyambut uluran tangan Ayu dan menggenggamnya dengan begitu lembut. Mari, silakan duduk. Aku tahu, kalian pasti lelah, kan? Ajak Andrew. Mencoba memecah suasana canggung di dalam ruangan itu. Ia mengajak Mia dan kedua bocah kembar itu untuk duduk di sofa empuk yang ada di ruangan tersebut. Mia tampak begitu sungkan saat mendaratkan bokongnya ke sofa empuk tersebut. Namun, berbeda dengan Amar dan Amara. Kedua bocah kembar tersebut tampak begitu antusias karena ini pertama kalinya mereka merasakan duduk di tempat duduk yang seempuk itu. Wah, kursinya bagus sekali ya, Mar. Empuk, celetuk Amar yang berhasil membuat wajah Mia semakin memerah, menahan malu. Sesekali ia melirik Andrew dan Ayu sambil memperhatikan ekspresi raut wajah mereka dengan perasaan cemas bercampur malu. Amar, bisa sedikit tenang. Tegur Mia dengan setengah berbisik kepada Amar yang duduk di sebelahnya. Baik, Kak. Amar pun mengangguk patuh dan segera duduk dengan tenang. Begitu pula Amara, bocah perempuan itu duduk dengan manisnya di sisi kiri Mia seraya mengulas sebuah senyuman. Menampakkan deretan giginya yang terlihat putih dan bersih. Maafkan mereka, Tuan, Nona. Mereka memang tidak sopan, ucap Mia pelan, dengan perasaan bersalah kepada Andrew dan Ayu yang kini duduk, tepat di hadapannya. Loh, kenapa harus meminta maaf? Mereka tidak melakukan apapun, kok, sahut Ayu, memperhatikan kedua bocah itu sambil tersenyum hangat. Mia kembali mengulas senyum, lalu menundukkan kepalanya sejenak. Sementara tangannya masih tampak sibuk memainkan ujung dress yang ia kenakan. Oh ya, kalian pasti penasaran, kan, siapa mereka? Sela Rafael tiba-tiba dan dijawab dengan anggukan oleh Andrew dan Ayu. Ya, sejujurnya pasangan itu memang sangat penasaran. Siapakah sosok Mia, hingga Rafael bersedia mengajak wanita itu ke mansion mereka? Sebenarnya, sebelum menceritakan semuanya kepada Andrew dan Ayu, Rafael sempat melirik Mia terlebih dahulu. Seolah meminta persetujuan untuk bercerita kepada wanita cantik itu. Mia mengangkat kepala dan membalas tatapan Rafael. Setelah melihat ekspresi wajah Mia yang tampak tak keberatan, Rafael pun segera melanjutkan kalimatnya. Menceritakan semua yang terjadi dari A sampai Z,
tanpa kurang apapun. Ya, Tuhan. Ayu memekik dengan mata membola. Seakan tak percaya bahwa cerita kehidupan Mia dan kedua adik kembarnya, ternyata jauh lebih memprihatinkan daripada kisah hidupnya di masa lalu. Lalu bagaimana dengan orang-orang jahat itu? Apakah kamu sudah memberikannya pelajaran? Tanya Andrew, ikut terbawa emosi setelah mendengar cerita kehidupan Mia dan kedua adik kembar gadis itu. Aku akan segera kasih perhitungan. Mengambil kembali semua yang menjadi hak Amar dan Amara dari tangan orang itu. Biar bagaimanapun, Amar dan Amara punya hak atas kekayaan yang dimilikinya, sahut Rafael. Ya, aku mendukungmu, Rafa. Jangan sungkan untuk bicara jika kamu membutuhkan bantuanku karena aku siap kapan saja untuk membantumu, balas Andrew dengan mantap. Rafael pun mengangguk pelan. Aku akan mengajak mereka tinggal di sini untuk beberapa hari, sebelum aku menemukan tempat tinggal untuk mereka. Kalian tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak, Rafa. Kenapa kami harus keberatan? Ada banyak kamar kosong di sini. Selain itu, kami malah senang karena setidaknya rumah ini akan semakin ramai dengan adanya mereka, sahut Andrew, kemudian merangkul pundak Ayu yang duduk di sampingnya. Benar kan, sayang? Ya, tentu saja. Ayu pun sangat setuju. Terkadang, di saat Andrew bekerja, ia merasa sangat kesepian berada di mansion nan megah itu. Apalagi di saat kedua bayinya tengah tertidur lelap. Tak ada teman untuk sekedar berbagi cerita. Semua pelayan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Oh ya, kalian berdua ingin sekolah gak? Tanya Ayu kepada Amar dan Amara yang sejak tadi hanya diam dan duduk dengan manis di samping Mia. Kedua bocah kembar itu mengangguk dengan cepat. Mengiyakan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayu barusan kepada mereka. Ya, Tante, jawab mereka serempak dengan begitu antusias. Hal itu memang menjadi impian terbesar mereka selama ini. Ingin bisa bersekolah sama seperti anak-anak lainnya, meskipun mereka tahu bahwa hal itu sangat sulit untuk diwujudkan. Nah, kalau begitu, besok kita mendaftar. Sekolah, ya. Kebetulan, tak jauh dari sini ada sebuah sekolah dan kalian bisa bersekolah di sana. Bagaimana menurut kalian? Usul Ayu dengan begitu antusias. Ya, aku setuju. Kalian bisa bersekolah di sana. Lagi pula tempatnya tidak jauh dari sini, timpal Andrew, yang juga diikuti anggukan kepala oleh Rafael. Bagaimana menurutmu, Mia? Tanya Rafael kepada Mia yang masih terdiam dengan mata berkaca-kaca. Tak mampu menutupi rasa haru dan bahagianya. Saya setuju, tapi saya tidak punya biaya untuk itu, sahutnya dengan ragu. Ya ampun, Mia. Kalau soal itu kamu tidak usah khawatir. Kami hanya butuh izin darimu sebagai kakak dari mereka. Jika kamu setuju, besok kita akan segera ke sana untuk mendaftarkan adik-adikmu agar bisa bersekolah di sana. Bagaimana? Sahut Ayu. Mia pun menganggukkan kepalanya dengan cepat. Terima kasih banyak, Nona. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan kalian semua, sahut Mia. Dan buliran bening itu semakin menumpuk saja di kedua pelupuk matanya. Sama-sama. Ayu kembali mengulas senyum dan diikuti oleh yang lainnya. Ayo, Amar, Amara, bilang terima kasih kepada mereka, perintah Mia kepada kedua adik-adiknya yang sejak tadi menyimak pembicaraan orang-orang dewasa di sekitar mereka dengan begitu antusias. Terima kasih, Om, Tante.
Sama-sama. Kalian bisa tidur di sini. Ada sebuah kasur berukuran besar yang muat untuk kalian bertiga, ucap Rafael. Memperlihatkan sebuah ruangan berukuran cukup besar, bahkan hampir sebesar gubuk reot, tempat tinggal Mia dan kedua adiknya selama ini. Wah, kamarnya besar sekali. Pekik Amara dengan perasaan penuh takjub dan bahagia. Memperhatikan sekeliling ruangan yang tampak begitu bersih dan nyaman tersebut. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi sama kamu, Rafa. Rasanya, mengucap ribuan kata terima kasih pun masih belum cukup untuk semua kebaikanmu kepada kami, ucap Mia dengan raut wajah penuh haru menatap Rafael yang melangkah di samping tubuhnya. Rafael hanya tersenyum kecil. Jika kamu mau, di sebelah masih ada kamar kosong untuk Amar dan Amara. Tidak usah, Rafa, tolak Mia sambil menggelengkan kepalanya. Menolak usul dari Rafael barusan. Biar kami tidur di sini bertiga. Lagi pula aku sudah terbiasa tidur bersama mereka, lanjut gadis itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kalian beristirahatlah. Jika butuh sesuatu, jangan sungkan untuk memanggilku atau kamu bisa panggil pelayan untuk melayani kalian, jelas Rafael dan dibalas dengan anggukan oleh Mia. Jangan lupa, kamar mandi ada di sana. Lanjut Rafael, menunjuk sebuah kamar mandi pribadi yang ada di salah satu sudut ruangan tersebut. Baik, terima kasih banyak, Rafa. Setelah merasa cukup jelas, Rafael pun segera pergi. Sementara Mia dan kedua adiknya sibuk mengeksplorasi ruangan itu sambil berdecak kagum. Sini, Mar. Kasurnya empuk sekali. Kita bahkan bisa lompat-lompat. Ucap Amar seraya melompat kegirangan di atas kasur empuk berukuran king size yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Amara bergegas menghampiri tempat tidur tersebut, tetapi belum sempat ia ikut melompat seperti yang dilakukan oleh saudara kembarnya, tiba-tiba Mia memekik, memanggil namanya. Hentikan Amara. Jangan lakukan itu. Ini semua bukan punya kita. Bagaimana kalau tiba-tiba kasurnya rusak? Apa kalian punya uang untuk menggantinya? Pekik Mia dengan mata membola menatap kedua adiknya yang kini terpaku mendengarkan kata-katanya. Sontak Amar dan Amara menggelengkan kepala. Amar yang tadinya berada di atas kasur, segera turun dan kini berdiri di samping Amara dengan kepala tertunduk menghadap lantai. Maafkan kami, Kak. Kami tidak akan mengulanginya lagi, sahut Amar dengan perasaan penuh bersalah. Ya, jangan pernah lakukan hal itu lagi. Bersyukurlah karena mereka begitu baik terhadap kita. Namun, kita tidak boleh lupa siapa kita, Dek. Kita hanya numpang di sini dan apapun yang ada di rumah besar ini, bukanlah milik kita, tutur Mia mengingatkan kepada kedua adik kembarnya. Baik, Kak. Kami mengerti, sahut kedua bocah itu dengan begitu patuh. Menjelang malam. Aku pikir, gadis yang tadi datang bersama Tuan Rafael bakal jadi saingan kita. Ternyata bukan. Celetuk salah satu pelayan yang kini berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Mia dan kedua adiknya, sambil menenteng beberapa buah paper bag yang baru saja diberikan oleh Ayu untuk diserahkan kepada Mia dan kedua adiknya. Ya, tadinya aku juga sempat berpikir seperti itu. Ternyata dia tamu istimewanya Tuan Rafa. Apa mungkin dia calon istri Tuan Rafa? Timpal yang lain, yang juga menenteng paper bag yang sama seperti pelayan satunya. Mungkin juga, sih. Tapi entahlah, sahutnya. Kini kedua pelayan itu sudah tiba di depan kamar yang ditempati oleh Mia.
Salah satu dari mereka segera mengetuk pintu tersebut sembari memanggil gadis itu. "Nona, bisa buka pintunya?" "Ya, sebentar." Terdengar jawaban dari dalam ruangan dan beberapa detik kemudian, pintu kamar pun terbuka. Ceklek. "Ya. Nona, Nona Ayu memberikan ini untuk Anda dan jangan lupa untuk segera ke ruang makan karena makan malam akan segera dimulai," tutur sang pelayan dengan begitu ramah dan sopan. Menyerahkan paper bag yang ada di tangannya kepada Mia. Mia pun segera menyambut paper bag tersebut dengan dibantu oleh Amar serta Amara. Kedua bocah itu tampak begitu antusias menyambut tas-tas yang terbuat dari kertas khusus itu, lalu membawanya masuk ke dalam kamar mereka. "Baiklah, terima kasih banyak," sahut Mia. "Sama-sama, Nona." Kedua pelayan itu membungkuk hormat dan segera beranjak dari tempat itu. Sepeninggal mereka, Mia pun segera membuka isi paper bag tersebut. Tak kalah dari Amar dan Amara, ia pun penasaran isi dari tas-tas itu. "Apa ini?" gumamnya pelan, meraih isi dari sebuah paper bag yang ada di hadapannya. "Wah, bajunya bagus sekali. Apa Tante Ayu memang memberikan ini untuk aku?" pekik Amara, setelah mendapatkan sebuah dress berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga, sangat pas untuk ukurannya. "Aku juga, Mar. Coba lihat, setelan ini sangat cocok untukku," timpal Amar yang tak kalah antusias setelah menemukan satu setel pakaian anak laki-laki yang cocok untuknya. Mia pun mendapatkan pakaian yang cocok untuknya dan ia yakin, Ayu memang sengaja memberikan pakaian-pakaian itu untuk mereka. Secara Ayu tahu bahwa tak ada apapun yang tersisa. Semua barang serta pakaian Mia dan kedua adiknya sudah habis dilahap api bersama gubuk reot mereka. Mia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Tak terasa, air matanya menetes dan mengalir hingga pipi. "Terima kasih banyak, Tuhan, karena sudah mempertemukan kami dengan orang-orang baik seperti mereka," gumamnya pelan dengan bibir bergetar sambil memperhatikan kebahagiaan yang terpancar di wajah kedua adik kembarnya.